Selamat malam, Bapak Ibu. Seperti biasa, kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu, sembari menunggu Bapak Ibu yang lain memasuki room Zoom meeting pada malam hari ini. Kita tunggu terlebih dahulu, begitu ya Bapak Ibu, 1 hingga 2 menit, sembari menunggu. Izinkan saya untuk bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan atau menyampaikan di meeting chat begitu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mencoba, sudah mempraktikkan terkait materi pertama yang telah disampaikan oleh Pak Nanang terkait artificial intelligence untuk menggenerate teks dengan menggunakan ChatGPT? Apakah Bapak Ibu sudah mencoba semuanya nih? Baik, ada Ibu Erliza, Alhamdulillah sudah. Wah, keren sekali. Ibu Wulandari, sudah. Bapak Hadi, sudah. Ibu Inge Arabella, saya sudah. Wah, keren sekali nih. Bapak Dedi, sampun. Wah, keren-keren. Bapak Laudamus, sudah. Wah, ternyata banyak yang sudah ya, Bapak Ibu. Ibu Indah Paramita, sudah. Wah, keren-keren sekali nih, Bapak Ibu. Di pertemuan pertama ternyata sudah mencoba semua terkait artificial intelligence untuk menggenerate teks atau membuat teks otomatis dengan ChatGPT. Wah, Ibu Dewi Rahayu juga sudah. Ibu Gerti sudah. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mendengarkan suara dari kami, silakan bisa lihat di meeting chat ini. Oke, Ibu Lita sudah. Wah, ternyata sudah semua Bapak Ibu, luar biasa sekali antusiasnya. Dan apakah di pertemuan kedua ini Bapak Ibu sudah siap menerima materi lanjutan terkait media pembelajaran digital berbasis AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan? Apakah sudah siap nih Bapak Ibu? Wah, Ibu Lita, siap. Wah, semangat sekali nih sepertinya Ibu Lita. Oke, sudah. Ibu Nur Wahidah, Ibu Inge, siap. Ibu Sri, siap. Wah, keren-keren sekali nih Bapak Ibu pada malam hari ini. Ibu Diana, siap. Wah, tentunya Bapak Ibu yang sudah bergabung di room Zoom meeting ini tentunya sudah siap semua menerima materi terkait pertemuan kedua ini, di mana terkait media pembelajaran digital berbasis AI. Oke, keren-keren sekali nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu terkait interaksinya. Saya tutup chatnya terlebih dahulu. Nanti akan saya buka lagi ketika akan diadakan diskusi interaktif ataupun nanti ketika Bapak Ibu berkomunikasi langsung dengan Pak Nanang di sela-sela pemaparan materi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia. Sebelumnya, kami ucapkan yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I, yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, selaku Direktur P4I, yang kami hormati Bapak Nanang Sriadi, SPDGR, selaku narasumber, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Semoga Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya Bapak Ibu dalam kegiatan workshop virtual ini Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, tetapi Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktikkannya sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi. Sehingga Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu bisa mempraktikkannya dengan menggunakan device yang ada. Mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki 2 device. Silakan Bapak Ibu bisa gunakan 2 device tersebut. Mungkin yang pertama untuk melihat pemaparan materinya. Untuk device yang kedua, Bapak Ibu bisa langsung menggunakannya untuk mempraktekannya secara langsung sesuai arahan dari Pak Nanang nantinya, begitu. Nah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwasannya kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia ini terkait workshop virtual akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, begitu ya Bapak Ibu, sesuai yang ada di poster, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, di mana akan diselenggarakan
mulai dari tanggal 20 hingga tanggal 24 Maret begitu. Dan untuk diskusi interaktifnya akan dilaksanakan selama 3 hari pertama. Jadi ini sudah masuki pertemuan kedua begitu Bapak Ibu. Dan untuk pertemuan ketiga nantinya akan dilaksanakan hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi besok untuk pertemuan ketiga itu waktunya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Perlu diingat Bapak Ibu agar nantinya Bapak Ibu tidak terlewat dengan adanya diskusi interaktif melalui Zoom meeting, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk beberapa kegiatan, untuk beberapa hari maksudnya, itu nantinya Bapak Ibu bisa langsung melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mengalami kendala, silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung berinteraksi di sana, karena di sana juga telah bergabung Bapak Nanang yang tentunya akan memandu Bapak Ibu, yang tentunya akan menjawab segala pertanyaan atas kesulitan Bapak Ibu, begitu. Jadi di sini Bapak Ibu mari kita sama-sama belajar, tidak perlu malu jika memang ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di diskusi interaktif melalui Zoom meeting ini. Kalaupun nantinya terkendala akan waktu, begitu, nanti bisa langsung bertanya di diskusi interaktif melalui WhatsApp group, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait segala bentuk administrasi, baik itu presensi, laporan pengembangan diri, rekaman Zoom, ataupun hal lainnya, nantinya tim kami akan membagikan secara utuh. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah memasuki room Zoom meeting di malam hari ini, begitu, Bapak Ibu tidak perlu lagi membingungkan atau mengkhawatirkan terkait presensi. Karena nantinya kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkannya, akan membagikannya kepada Bapak Ibu secara utuh, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait hal tersebut. Nah, di mana ketika Bapak Ibu sudah masuk ke room Zoom meeting ini, Bapak Ibu menyimak saja materi dari Pak Nanang atau bahkan Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya. Jadi tidak perlu lagi membingungkan terkait presensi, begitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk pertemuan kedua ini Bapak Ibu, pertemuan kedua akan membahas lebih lanjut nantinya terkait AI untuk membuat video, begitu. Video dengan artificial intelligence, begitu. Nah, seperti apa nantinya akan dibahas dan dikupas tuntas oleh Bapak Nanang, sehingga gunakan waktu Bapak Ibu ini sebaik mungkin. Jadi nanti Pak Nanang akan memaparkan materi seperti biasa di pertemuan pertama, seperti itu. Nanti Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan di tengah-tengah saat Pak Nanang memaparkan materi, Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya di meeting chat, begitu. Nanti Bapak Nanang akan sembari menjawabnya, ataupun kalaupun terlewat, nanti saya selaku moderator akan menyampaikan pertanyaan tersebut. Jadi di sini silakan Bapak Ibu gunakan waktu sebaik mungkin untuk menyimak materi, untuk bertanya lebih lanjut terkait materi kita pada hari ini. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Bapak Nanang Sriadi. Silakan Pak Nanang bisa memaparkan materi pada pertemuan kedua. Pada Pak Nanang kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Melisa atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suwardi, yang kami hormati Bapak Randi Pratama MPD, yang kami hormati Mbak Melisa MPD, moderator pada malam hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas workshop virtual media pembelajaran digital berbasis AI. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita yang sudah kita mulai dari hari pertama kemarin. Dalam Zoom meeting ini, nanti pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Di pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah sama-sama untuk membahas tentang aplikasi untuk menggenerate teks secara otomatis menggunakan aplikasi ChatGPT. Di mana dengan menggunakan ChatGPT, kita tinggal menuliskan saja perintahnya sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kemarin kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dalam melakukan pengajaran atau pembelajaran. Seperti yang sudah kita praktekkan kemarin, kita meminta ChatGPT untuk menuliskan materi, menuliskan artikel, lalu juga membuatkan skrip video pembelajaran, membuatkan skrip atau naskah PowerPoint juga, dan kemarin bahkan kita sampai ke membuat soal
dan meminta untuk dibuatkan soal sampai kunci jawabannya. Nah, dari ChatGPT tersebut akan membantu kita, memudahkan kita dalam membuat media pembelajaran yang bentuknya adalah teks. Jadi teks juga itu merupakan sebuah media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan di dalam kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang AI untuk membuat video. Sebenarnya untuk membuat video ini sangat banyak sekali website AI yang dapat digunakan dan jenisnya juga sangat bermacam-macam. Nah, nanti kita akan fokuskan ke dalam satu aplikasi saja. Namun sebelumnya saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Sudah muncul Mbak Melisa? Masih loading, Pak. Di saya masih has started screen. Nah, sudah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi banyak sekali AI yang berjenis video. Untuk membuat video itu dapat kita manfaatkan, baik dari websitenya maupun dari jenisnya. Video yang jadinya seperti apa. Salah satunya itu adalah kita dapat membuat video yang berawal dari sebuah teks. Nah, jadi teks-teks yang kita miliki, media atau bahan ajar yang sudah kita miliki dalam bentuk teks, baik di Microsoft Word, PDF, dan lain sebagainya, nanti teks-teks tersebut dapat dirubah menjadi video secara otomatis. Nah, ini akan ada kaitannya dengan yang kemarin, ChatGPT, di mana nanti bisa kita manfaatkan ChatGPT-nya untuk kita menggenerate teks. Misalnya kita ingin dibuatkan naskah tentang video pembelajaran tentang materi yang akan kita ajarkan. Nanti kita generate dan kita masukkan ke AI yang akan kita bahas pada malam hari ini. Atau kita juga kalau memiliki materi dalam Microsoft Word, PDF, dan sebagainya, teksnya bisa kita kopikan ke dalam AI ini. Nah, selain teks menjadi video, sebenarnya masih banyak yang lain lagi, AI tentang video, seperti dari teks nanti muncul lagi karakternya secara otomatis dengan karakter yang disediakan. Nah, namun dari berbagai macam aplikasi-aplikasi tersebut itu tentunya ada batasan untuk versi free-nya, dan beberapa aplikasi yang dapat merubah teks menjadi video ini termasuk lebih mudah digunakan untuk membuat video dari teks, sehingga inilah yang saya angkat untuk kita diskusikan, kita pelajari bersama pada malam hari ini. Beberapa aplikasi AI yang dapat kita gunakan untuk merubah bahan ajar yang kita miliki yang dalam bentuk teks menjadi video itu ada beberapa macam. Ada salah satunya ada Pictory, ada Lumen 5, dan InVideo. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan dari salah satu ketiga aplikasi ini, mungkin bisa memberikan komentarnya melalui meeting chat. Jadi ini masih banyak sebenarnya dari yang ada aplikasi AI untuk merubah teks menjadi video. Namun yang pernah saya praktekkan dan pernah saya buatkan tutorialnya di YouTube saya, itu adalah ketiga aplikasi ini. Ada Pictory, Lumen 5, dan InVideo. Secara umum konsepnya sama, kita punya teks, nanti kita pastikan nanti akan tergenerate menjadi video, di mana videonya nanti akan berisi visual-visual. Selain teks tadi, ada gambar dan video yang menyesuaikan kata kunci yang ada pada teks yang kita miliki. Dan tentunya nanti masih bisa kita modifikasi, kita sesuaikan apabila hasil generate otomatis dari visual, dari teks yang kita kopikan tadi nggak sesuai, itu bisa kita cari sendiri maupun kita upload. Nah, untuk yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu salah satu saja, yaitu adalah Pictory. Dengan menggunakan Pictory, nanti tujuannya sama, kita akan merubah teks menjadi video. Walaupun sebenarnya di dalam Pictory ini banyak fiturnya. Nah, salah satu fiturnya adalah dapat merubah teks menjadi video secara otomatis. Nah, untuk mengakses Pictory, kita dapat masuk ke dalam pictory.ai. Mungkin Bapak Ibu bagi
yang ingin mau mengaksesnya boleh sambil menunggu saya menjelaskan secara singkat fitur-fitur yang ada di Pictory AI ini. Bapak Ibu bisa membuat akun misalnya atau melihat-lihat sendiri untuk mengaksesnya melalui link yang saya bagikan melalui chat Zoom. Di Pictory AI tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada nanti dijelaskan fitur-fitur dengan tag utamanya adalah video creation made easy. Jadi membuat video itu dengan sangat mudah dengan menggunakan Pictory ini. Sangat banyak sekali konten-konten video pembelajaran maupun video YouTube yang konsepnya seperti yang akan kita praktekkan hari ini. Jadi ada visual, ada teks, ada penjelasan audio, maupun kadang-kadang juga dalam video-video yang kita lihat di YouTube itu hanya visual dan teksnya saja, dan itu juga banyak sekali pengunjungnya seperti itu. Nanti ini bisa kita manfaatkan untuk membuat video pembelajaran maupun video YouTube. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita dapat melakukan pendaftaran di Pictory.ai atau kita juga bisa memiliki pilihan untuk login dengan akun Google kita. Sama ya, jadi kalau kemarin ChatGPT juga kita bisa login dengan Google, untuk Pictory.ai ini juga kita bisa melakukan login dengan Google tanpa harus melakukan registrasi secara manual menggunakan email kita di website Pictory ini. Nanti kita pilih yang sign in with Google. Maka nanti dengan memilih akun Google kita akan masuk ke halaman dashboard atau menu utama dari Pictory ini. Nah, di Pictory ini ada 4 menu utama Bapak Ibu. Ada script to video, yaitu merubah script atau teks yang kita miliki menjadi video. Lalu yang kedua ada fitur untuk merubah artikel menjadi video. Nah, artikel di sini berupa link website. Jadi kalau Bapak Ibu punya blog yang berisi materi pembelajaran, atau kita bisa menggunakan blog orang lain, yang penting nanti kita cantumkan sumbernya, itu bisa kita lakukan copy paste di sini. Dengan melakukan copy paste, linknya nanti akan di-generate secara otomatis. Teks yang ada di dalam web tersebut akan dirubah menjadi video. Nah, videonya yaitu berupa visual dan audio dan berupa teks, dan audionya nanti bisa kita tambah. Lalu di sini juga ada menu untuk edit video menggunakan teks maupun ada visual to video. Nah, jadi kita tinggal drag and drop file atau berkas kita dalam bentuk gambar nanti akan diproses. Namun di sini kita akan fokus ke dalam salah satu saja, yaitu adalah script to video. Nanti kita akan sama-sama mempraktekkan dari teks yang kita miliki, dari bahan ajar yang kita miliki untuk di-generate menjadi video. Selanjutnya, ketika kita sudah memilih script to video, nanti akan ada halaman untuk kita menuliskan teksnya. Kita bisa menuliskan teksnya secara manual, atau kita bisa melakukan copy paste. Agar lebih cepat prosesnya, Bapak Ibu bisa menyiapkan salah satu materi Bapak Ibu yang materi yang sifatnya umum-umum saja Bapak Ibu ya, karena untuk membuat AI ini adalah materi-materi yang sifatnya umum yang visualnya itu nanti mudah terdeteksi secara otomatis. Ketika kita sudah memastikan teks kita ke dalam Pictory ini, nanti akan ada pilihan atau ada option, yaitu untuk bagian mana yang akan kita jadikan video. Nanti bisa kita pilih-pilih Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pilihan auto highlight keywords, kata kuncinya nanti akan otomatis terhighlight. Lalu ada visual selection-nya juga otomatis, maka dari teks yang kita miliki akan divisualkan secara otomatis oleh Pictory ini. Tentunya nanti perlu kita cek lagi antara yang ada di teksnya dengan visual yang munculnya, perlu kita cek lagi agar sesuai, karena ini kan di-generate secara otomatis. Dan untuk Pictory ini lebih maksimal digunakannya menggunakan PC Bapak Ibu atau menggunakan laptop. Kalau menggunakan handphone tampilannya akan berbeda walaupun kita menggunakan web view. Selanjutnya di sini ada pilihan creation new scene. Nah, jadi nanti dari setiap
paragraf yang ada atau setiap kalimat itu ada opsinya. Akan dibuat menjadi beberapa slide atau beberapa scene. Berdasarkan apa? Apakah berdasarkan titik, tanda titik, nanti maka setiap kalimat yang dipisahkan oleh tanda titik itu menjadi satu slide atau menjadi satu scene. Kalau kita memilih yang line breaks atau enter, berarti setiap satu paragraf itu akan menjadi satu scene, satu slide. Nanti tergantung kebutuhan kita. Atau kedua-duanya, ada titik maupun tanda enter. Itu nanti bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya, setelah kita memasukkan teks, memilih pemisah antara slide satu dengan slide lainnya, baik tanda titik maupun tanda enter, nanti kita akan memilih template-nya. Nah, template-nya di sini, kalau bisa kita lihat bersama-sama, itu adalah peletakan dari teks dan visualnya. Jadi visualnya seperti apa, dan posisi teksnya di mana. Apakah di samping, di tengah, di bawah. Nah, ini nanti kita sesuaikan, kita seleranya yang mana. Setelah kita memilih template-nya, nanti akan ada opsi untuk memilih aspek rasionya atau memilih ukuran video kita. Kita mau digunakan untuk apa, keperluan apa video yang akan kita buat. Kalau Bapak Ibu mau memasukkannya ke YouTube yang reguler, kita pilih yang 16:9. Kalau Bapak Ibu untuk keperluan YouTube Short, untuk Reels, untuk yang lain sebagainya, untuk TikTok dan lain sebagainya, kita bisa memilih yang vertikal atau yang 9:16. Atau kita ingin membentuk video tersebut dalam ukuran yang persegi, kita bisa memilih aspek rasionya 1:1. Nah, secara umum mungkin yang untuk mudah dilihat nantinya, itu kita pilih yang 16:9. Lalu kita klik lanjut atau continue. Maka nanti akan ada proses generate text menjadi video. Nah, untuk prosesnya ini tergantung dari banyak atau sedikitnya teks yang akan kita generate. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Dari sebelah kiri ada menu teks, ada teks-teks yang sudah kita ketikkan tadi, yang di kanan adalah hasil generate-nya. Nah, di kanan ini slide-slide, scene per scene. Nah, scene 1 tentang apa, scene 2 tentang apa, dari paragraf-paragraf yang ada di teks yang kita ketikkan tadi. Nah, di sini visualnya ada yang berupa gambar dan juga ada visual yang berbentuk video. Dan untuk teksnya di sini adalah sesuai dengan teks yang kita miliki tadi. Dan tentunya karena ini teksnya ini lanjut, maka teksnya kalau yang kita masukkan adalah teks yang pendek-pendek saja. Kita ambil poin per poinnya saja. Nah, nanti selain digenerate secara otomatis seperti ini, antara gambar dengan teksnya, kita juga bisa mengganti visual yang ada di picture ini dari menu visual. Nah, di menu visual ini tinggal kita cari kata kuncinya. Nah, tentunya ini kalau kita cari kata kuncinya masih banyak yang kata kunci yang disediakan ini menggunakan bahasa Inggris. Nanti kita ketikkan saja kata kuncinya, nanti kita pilih video-video yang muncul dari picture ini di menu visual. Atau jika Bapak Ibu ingin menyesuaikan lebih pas lagi, Bapak Ibu bisa mengupload visual yang Bapak Ibu miliki, baik dalam bentuk gambar maupun video. Selain itu, ada juga menu elemen untuk memasukkan elemen-elemen berupa stiker-stiker seperti ini. Nanti ini bisa kita masukkan ke dalam halaman slide atau scene yang ada di picture ini. Lalu ada menu untuk memasukkan audio. Nah, di menu audio ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada musik, lalu ada voice over, dan juga ada upload. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan itu ada suara kita, ya kita bisa merekam atau kita mengupload suara yang sudah pernah kita rekam sebelumnya. Dan juga jika ingin ada background musiknya, kita juga bisa memasukkan background musik. Namun tentunya kalau ini untuk keperluan media sosial, musik-musik di sini biasanya nanti ketika kita upload ke dalam YouTube, itu akan terdeteksi hak ciptanya. Mungkin kita bisa menggunakan audio dari luar picture ini. Misalnya dari Bensound yang lisensinya ada yang lisensi free-nya, yang bebas kita gunakan ke dalam media-media sosial. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan teksnya dari menu teks. Dan juga ada menu style dan branding serta format. Nanti bisa kita sesuaikan
video yang sudah di-generate otomatis, kita sesuaikan lagi agar lebih tepat. Karena tentunya apa yang di-generate secara otomatis belum seutuhnya tepat antara teks yang kita ketikkan dengan visual yang muncul. Itu perlu kita koreksi ulang. Namanya juga adalah AI, sebuah program yang tentunya masih ada keterbatasan-keterbatasannya. Selanjutnya, setelah kita memastikan antara video berupa visual, gambar, dan juga teksnya sudah sesuai, ketika kita ingin menyimpannya, kita di sini dapat klik generate. Nah, generate-nya di sini ada beberapa pilihan, ada video, ada spreadsheet of social video post maupun social video post worksheet. Nah, ini tentunya yang sudah terintegrasi aplikasi-aplikasi media sosial dengan Pictory ini. Nanti kita pilih yang video saja. Maka nanti ada proses generate videonya. Nah, proses generate video ini dari banyak aplikasi-aplikasi AI yang ada, baik yang apa saja itu, yang online sifatnya, itu proses generate-nya cukup lama, Bapak Ibu ya. Itu menunggunya kita cukup lama. Tapi itu nggak harus kita tunggu. Kita bisa tutup saja, nanti ketika itu sudah selesai, itu akan ada notifikasi ke dalam email kita bahwa video yang kita generate tadi sudah selesai dan siap di-download. Nanti seperti ini, bisa kita kopikan linknya, atau kita download dalam bentuk video jika sudah selesai. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi paparan singkat fitur-fitur yang ada di dalam Pictory.ai. Sekarang kita akan sama-sama untuk mempraktekannya. Baik Bapak Ibu, apakah siap untuk mempraktekannya secara langsung? Bapak Ibu bisa menggunakan fitur meeting chat untuk berinteraksi secara langsung bersama saya sebelum kita masuk ke dalam diskusi nanti. Oke, baik, ada yang sudah siap. Bapak Ibu bisa menyiapkan perangkatnya. Memang Bapak Ibu, kita lebih baik menggunakan PC ya, Bapak Ibu, atau laptop kita. Baik, saya akan melakukan share screen lagi ke dalam browser saya. Apa sudah muncul, Mbak Melisa? Share screen-nya? Sudah nampak, Pak. Oke. Baik, sepertinya sudah banyak siap dari kolom chat. Kita akan sama-sama untuk mengaksesnya. Tadi sudah saya kopikan di atas Bapak Ibu ya untuk linknya. Mungkin akan saya kopikan kembali. Bapak Ibu bisa masuk ke dalam pictory.ai, atau kalau Bapak Ibu mau cepat juga bisa cari saja di Google Pictory. Kita cari dari pencarian Google Pictory. Maka nanti akan ada opsi dari pencarian Google. Nah, di sini ada pictory.ai. Nah, beberapa aplikasi kecerdasan buatan atau AI biasanya websitenya itu memiliki domain yang belakangnya AI. Nah, Pictory ini memiliki domain yang belakangnya adalah AI. Nah, ini salah satu jenis dari aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Walaupun beberapa AI lainnya juga tidak menggunakan domain AI. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama masuk ke dalam pictory.ai. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang sudah masuk ke dalam Pictory-nya, sudah bisa mengakses dari link yang saya bagikan, atau masih ada yang terkendala? Akan saya tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah dari Ibu Mentari. Oke, sudah. Saya belum bisa. Oke, baik. Linknya tolong di-share lagi. Oke, saya pastikan kembali. Atau Bapak Ibu bisa seperti mengikuti langkah saya tadi dari cari saja di pencarian Google Pictory. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini fitur-fitur yang ada di dalam Pictory ini, seperti merubah teks menjadi video, merubah URL atau link dari sebuah blog menjadi video, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bisa melakukan pendaftaran atau agar lebih cepat dan lebih mudah
kita bisa langsung saja login. Di pojok kanan atas, di sini ada menu login, kita bisa klik login. Langsung login saja, Pak Dedi. Kalau membuat berarti pilihnya yang create gitu ya. Namun kita lebih enaknya kita login terlebih dahulu. Kita login dulu, nanti akan ada pilihan seperti ini untuk memasukkan email dan password kita. Nah, di sini agar lebih cepat prosesnya, kita tidak perlu melakukan pendaftaran secara manual menggunakan email kita, namun kita bisa langsung login menggunakan akun Google kita. Sign in with Google. Sudah login dari Ibu Rina, oke, bagus Ibu. Baik, Bapak Ibu silakan login menggunakan akun Google. Nah, kebetulan di Pictory saya ini sudah pernah login dengan akun Google, dan di browser ini sepertinya cuma satu akun Google yang saya gunakan untuk login, makanya langsung masuk ke menu utama dari Pictory. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali login, nanti ada opsi untuk memilih akun Google mana, dan nanti ada persetujuan untuk mengakses Pictory menggunakan akun Google kita. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang sudah berhasil login seperti yang muncul pada tampilan Zoom Bapak Ibu, seperti pada layar Pictory saya? Oke, sudah sama. Sudah berhasil, sudah login. Oke, sudah. Nah, oke, sebagian besar sudah. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada yang ketinggalan bisa kita review ulang secara singkat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sama-sama untuk memilih menu script to video. Nah, kita akan menggunakan teks kita dirubah menjadi video. Kita pilih yang prosesnya, script to video, dan kita klik proses. Kita pilih yang itu ya, Bapak Ibu, kita pilih yang script to video. Nah, baik, Bapak Ibu, apakah yang sudah ada yang sampai pada posisi saya untuk memasukkan teks? Dan apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan teks yang akan Bapak Ibu rubah ke dalam video di Pictory ini? Baik bahan ajar dalam bentuk Word, atau Bapak Ibu bisa mencari di internet, atau Bapak Ibu sedang membuka chat GPT-nya, Bapak Ibu bisa menggenerate dari chat GPT. Nah, di sini tadi saya sudah menyiapkan generate teks di chat GPT yang singkat, bentuknya teks dari Ibu Susiati ya, nggak bisa yang PPT. Kalau ada dalam PPT bisa di copy saja teksnya. Oke, ini saya tadi sudah menggenerate di chat GPT script video pembelajaran tentang penyajian data. Nah, saya akan menggunakan teks singkat ini saja. Untuk ini saya akan mempraktekkan yang singkat saja. Saya akan kopikan dari sini Bapak Ibu ya, dari opening sampai ke bagian bawah. Ini akan kita copy yang dari chat GPT-nya dan saya pastikan ke dalam Pictory. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi yang dari ChatGPT sudah saya pastikan. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah sampai
di langkah yang saya lakukan. Untuk merubah ke bahasa Indonesia tinggal klik kanan saja Bapak Ibu dan kita pilih translate to Indonesia. Oh, sepertinya di picture ini dikunci Bapak Ibu ya untuk merubah klik kanannya terkunci. Jadi kita nggak bisa klik kanan. Coba Bapak Ibu klik kanan di halaman picture-nya bisa nggak? Nah, jadi memang ini tapi bahasa Inggrisnya tidak sulit ya Bapak Ibu ya, masih yang umum-umum. Oke, Bapak Ibu, di sini ada setting untuk scene nanti yang akan muncul. Kita pilih yang berdasarkan enter atau berdasarkan kalimat yang dipisahkan tanda titik. Kalau kita memilih yang tanda titik ini, maka setiap tanda titik nanti akan jadi scene. Kalau kita menginginkan yang satu paragraf menjadi satu scene, kita pilih yang line break. Nah, kita pilih yang ini agar satu paragraf. Nah, kalau bisa paragrafnya yang singkat-singkat saja, Bapak Ibu, seperti ini. Singkat-singkat, kita menampilkan informasinya secara singkat-singkat saja, tidak perlu panjang-panjang, karena nanti ada keterbatasan ketika teks tersebut masuk ke dalam scene di dalam picture-nya. Oke. Sepertinya dari Bapak Ibu ada yang sudah sampai mengkopikan teksnya dan mempastikannya ke dalam picture ini. Saya akan klik lanjut ya Bapak Ibu. Yaitu ketika kita sudah melakukan copy paste-nya dari teks yang kita miliki, kita sudah mengatur scene-nya, kita akan melanjutkan dengan klik proses. Bagi Bapak Ibu yang terkendala mengcopy paste teksnya, kalau boleh tahu itu Bapak Ibu mengkopinya dari mana Bapak Ibu? Kalau saya tadi dari ChatGPT, kita copy dan kita paste di dalam picture-nya. Bisa kita klik kanan dan paste, atau kita pilih paste from clipboard. Dari Word bisa juga ya Bapak Ibu, dari pencarian di internet bisa juga. Kalau dari ChatGPT bisa diblok dulu Bapak Ibu ya, pastinya. Kita blok seperti ini. Nanti tinggal kita klik kanan dan copy. Nanti kita pastikan di dalam ChatGPT. Seharusnya bisa Bapak Ibu dari dokumen, pastikan proses pengkopinya sudah berhasil Bapak Ibu ya, diblok dulu, di klik kanan dan baru di copy. Kalau Bapak Ibu yang ada bermasalah dari Word, mungkin Bapak Ibu sebagai contoh bisa melakukan dari cari aja di internet dari artikel. Ini ada yang berhasil sudah bisa melakukan copy paste. Seharusnya di copy paste dari mana saja bisa. Pastikan teks yang kita copy sudah kita blok dan kita klik kanan copy untuk memastikannya. PDF bisa juga Ibu Susiati, namun kalau dari PDF biasanya formatnya itu ada enter-enternya, nanti perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Yang penting PDF-nya sudah kita copy saja, di blok teksnya dan kita copy. Oke, saya akan melanjutkan untuk melakukan proses. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah klik proses, kita akan memilih template-nya. Posisi teksnya mana yang kita inginkan, yang bagusnya yang mana. Kalau saya akan memilih salah satu misalnya yang di tengah-tengah seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti teksnya munculnya di tengah-tengah seperti ini. Ada highlight warna kuningnya agar keterbacaannya itu lebih mudah dibaca. Kita pilih select dari salah satu template yang muncul. Nanti kita pilih aspek rasionya. Ini sesuai kebutuhan kita, mau kita pergunakan untuk apa video ini kita nantinya. Kalau yang umum sih yang 16:9 Bapak Ibu. Kita pilih yang 16:9 dan kita klik continue.
Nah, ini adalah proses generate-nya, kita tunggu sampai 100%. Sepertinya Bapak Ibu ada yang bermasalah dengan copy paste ya. Seperti biasa Bapak Ibu copy paste dari mana saja bisa harusnya. Tadi yang saya contohkan dari ChatGPT, nanti mungkin kita akan mencontohkan yang dari Word, nanti akan saya contohkan. Oke, sudah 100%, kita tunggu beberapa saat sampai nanti akan dialihkan ke halaman pengeditan. Ada dari Ibu Heni, berhasil ya Ibu ya. Oke, kita tunggu proses generate-nya ke dalam halaman pengeditan. Sebenarnya ini sudah 100%, mungkin perlu saya refresh terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah berhasil menggenerate teksnya dan sudah masuk ke halaman pengeditan? Bisa memberikan responnya melalui chat Zoom. Oke, baik. Sepertinya sudah ada yang sampai ke halaman pengeditan. Saya sedang melakukan refresh halamannya. Mungkin efek jaringan ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk ke halaman pengeditan. Jadi Bapak Ibu yang sudah 100% namun nggak masuk ke halaman pengeditan bisa di-refresh terlebih dahulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Apa yang ada dalam teks ini akan dibuat visualnya secara otomatis. Kalau saya ini kan tentang penyajian data, maka gambar-gambar yang muncul ini gambar-gambar data. Kita bisa melihat scene per scene dari teks yang ada di sini, Bapak Ibu. Misalnya intronya seperti ini ya, intronya ini biasanya bawaan dari pictorinya. Kita langsung masuk di scene 1 seperti ini. Intro video kita dari teks yang sebelah kiri. Maka akan masuk visualnya seperti ini, di halaman belakangnya ada gambar maupun video. Di bagian scene 2 kalau kita pilih juga seperti ini. Ini di-generate secara otomatis ya Bapak Ibu, makanya perlu kita cek ulang lagi apakah visualnya sudah sesuai dengan teks yang kita ketikkan atau kita pastikan tadi. Nah, ini ada diagram batang, tepat ya, belakangnya itu ada diagram batang. Jadi ini informasi-informasi yang sifatnya umum saja untuk dapat kita generate ke dalam chat, ke dalam Pictory ini. Nah, ini ada diagram garis, ya di belakangnya mungkin kurang sesuai, nanti bisa kita ganti. Oke, misalnya di scene yang keempat ini, saya ingin mengganti visualnya yang lebih tepat. Oke, di sini sebelah kiri ada beberapa menu Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan, yaitu ada menu visual. Kita klik saja menu visual, maka nanti akan muncul opsi dari visual-visual baik berupa gambar maupun video di sini. Nanti tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan teks yang kita masukkan tadi. Oke, ini tadi ada tutorialnya secara singkat. Nah, di sini ada kata kuncinya Bapak Ibu ya, kita bisa memilih atau kita mau mengetikkan sendiri boleh juga. Misalnya saya akan mengganti dengan gambar yang ada saja. Kita bisa pilih mana yang sesuai.
Saya ganti dengan yang ini, Bapak Ibu. Kita klik saja, maka nanti di tampilan visual di slide ini akan berganti seperti ini. Nah, ini tadi berupa video. Kita bisa mencari di sini Bapak Ibu ya. Namun di sini banyak kata kuncinya itu dalam bahasa Inggris. Coba kita cari dalam bahasa Indonesia. Kita ketikkan saja. Nah, sebelumnya sambil kita menunggu apakah Bapak Ibu sudah ada yang melakukan pengeditan. Mencoba untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di picture ini seperti visual, elemen, audio, teks, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menyampaikannya, responnya melalui meeting chat. Oke, sepertinya untuk pencarian di visualnya ini cukup lama Bapak Ibu ya. Ini tergantung dari jaringan kita. Nah, kita akan sambil menunggu, kita akan lihat menu-menu lainnya yang ada di dalam picture ini. Oke, seperti ini jaringan saya Bapak Ibu ya, yang kurang cepat. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin saya refresh saja Bapak Ibu ya. Ini sepertinya agak lambat, terus saya refresh. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Teks yang kita buat tergenerate menjadi beberapa slide sesuai dengan pilihan tadi dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk paragraf. Dan nantinya setiap kata kunci yang ada di dalam teks tersebut akan divisualkan dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk video. Oke, saya akan refresh terlebih dahulu. Bapak Ibu yang masih terkendala melakukan copy paste-nya tidak berhasil, coba Bapak Ibu mencari artikel saja dari internet dan nanti itu yang Bapak Ibu copy. Kalau dari Word tidak bisa. Seharusnya itu di copy paste dari mana saja, enggak masalah. Baik dari Word, dari internet, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu mohon tunggu sebentar ya. Ini masih ada kendala di Google Chrome saya tadi, sepertinya agak macet. Saya refresh terlebih dahulu. Nah, baik Bapak Ibu yang sudah masuk ke halaman pengeditan bisa manfaatkan menu-menu visual, menu elemen, menu audio untuk dapat melakukan pengeditan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin memasukkan background musik silakan, namun kalau saran saya kalau itu nanti digunakan untuk keperluan media sosial itu lebih baik menggunakan audio dari luar dari picture ini karena nanti akan terdeteksi itu sebagai copyright. Nah, ini seperti tadi Bapak Ibu ya normal ya, saya copy paste seperti biasa tanpa ada kendala. Mungkin Bapak Ibu perlu melakukan refresh dari halamannya kalau ada permasalahan copy paste-nya. Ini scene setting-nya saya setting berdasarkan enter saja, line break, lalu saya proses lagi. Coba Bapak Ibu yang masih bermasalah di bagian copy paste, di refresh dulu halamannya Bapak Ibu ya, dari picture-nya. Oke, saya pilih salah satu template-nya.
Lalu saya pilih kembali aspek rasionya dan klik continue. Ini proses generate-nya. Ini Bapak Ibu yang tertinggal, ini adalah proses. Saya ulangi lagi tadi Bapak Ibu ya, dari proses copy paste, lalu klik proses. Atau di scene setting-nya Bapak Ibu bisa memilih berdasarkan enter untuk memisah slide per slide-nya, bukan berdasarkan titik atau per kalimat. Karena ini sifatnya online, Bapak Ibu memang membutuhkan jaringan internet yang cukup memadai untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya online, termasuk salah satunya adalah Pictory ini. Apakah Bapak Ibu masih ada yang terkendala untuk melakukan copy paste-nya? Ini sudah 100%, kalau Bapak Ibu sudah 100%, belum juga pindah ke halaman pengeditan, Bapak Ibu bisa refresh halamannya. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu menu visual untuk mengganti visual yang ada pada slide yang digenerate secara otomatis. Kalau elemen ya elemen-elemen seperti stiker, GIF, emoji yang dapat kita masukkan juga untuk menambah visual dari slide yang ada. Kalau di menu audio, ini tadi untuk memasukkan background musik. Kalau Bapak Ibu mau merekam suara Bapak Ibu bisa melalui menu voice over ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin Pak Nanang terkendala akan jaringan. Sepertinya ini masih terpental, Pak Nanang. Kita tunggu terlebih dahulu, begitu ya Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu di sini ada yang sudah mencoba dan berhasil? Bagi Bapak Ibu yang belum mencoba dan ada kendala, silahkan bisa langsung dituliskan di meeting chat, begitu ya Bapak Ibu. Nantinya eh, pertanyaan dari Bapak Ibu akan saya sampaikan pada saat sesi diskusi interaktif, begitu ya Bapak Ibu. Baik Bu Heni, nanti mungkin ada kelanjutan dari Pak Nana. Kita tunggu terlebih dahulu terkait edit videonya bagaimana. Yang tadi kita ketahui bahwasanya ada beberapa scene memang ketika sudah masuk pada prosesnya, begitu. Nanti kita tunggu terlebih dahulu dari Pak Nanang. Apakah Bapak Ibu yang lain selain Ibu Heni sudah ada yang berhasil? Oke, Ibu Inge masih terkendala dari internet juga tidak bisa tercopy. Ya, memang karena Pictory ini juga memerlukan akses internet begitu ya Bapak Ibu. Jadi butuh internet dengan jaringan yang stabil juga tentunya. Oke, terkait pengulangan nantinya Bapak Ibu nanti mungkin bisa dijelaskan ulang oleh Pak Nanang. Akan tapi jika tidak memungkinkan nantinya rekaman Zoom ini akan dibagikan kepada Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir begitu. Nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti step by step-nya, mulai dari Bapak Ibu copy and paste, kemudian memilih template-nya, kemudian memilih aspek rasionya hingga klik prosesnya. Tetap belum bisa copy paste. Oke, Pak Mas Riyadi. Dan ini tadi banyak permasalahan tentang belum copy paste begitu ya. Nanti kita tanyakan lebih lanjut pada Pak Nanang. Kita tunggu terlebih dahulu begitu ya Bapak Ibu.
sudah mencoba audio tapi tidak mau play. Oke, Pak Dedi. Oke, Ibu Rina Sudayati. Permasalahannya sama tadi seperti Bapak Mas Riyadi, belum bisa copy paste di script editornya. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak nanti bisa akan kami tanyakan begitu. Oke. Ya, silakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa juga langsung menuliskannya di meeting chat, nantinya akan saya bantu untuk langsung bertanya kepada Pak Nana. Iya, memang banyak sekali yang terkendala jaringan begitu ya Bapak Ibu. Tapi tetap semangat. Nah, ini Pak Nanang sudah ada. Silakan Pak Nanang bisa dilanjutkan kembali. Oke, Mbak Melisa, mohon maaf Bapak Ibu ya, memang faktor jaringan tadi saya terlempar ke dalam dari Zoom meeting ini. Saya akan melanjutkan ke dalam Pictory tadi. Nah, Bapak Ibu seperti ini ya. Di dalam Pictory ini tadi ada beberapa menu. Mungkin saya matikan video saja agar tidak lambat. Nah, di Pictory tadi ada beberapa fitur seperti visual, elemen, audio, teks. Nah, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di menu VoiceOver ini sayangnya belum ada untuk bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi, kita tidak bisa menggenerate teks secara otomatis dari teks yang kita masukkan menjadi suara dalam bahasa Indonesia. Jadi, untuk VoiceOver ini belum kita bisa gunakan dari teks-teks yang kita buat dalam bentuk bahasa Indonesia. Hanya tersedia untuk beberapa bahasa saja, tentunya sini paling banyak adalah bahasa Inggris. Jadi bisa kita manfaatkannya teks dan visualnya saja. Kalau Bapak Ibu memiliki suara sendiri yang sudah direkam di dalam laptop kita, sudah direkam pakai HP, sudah menjadi filenya dalam bentuk MP3, bisa kita gunakan, bisa kita upload. Nah, solusinya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita generate. Nah, selanjutnya generate di sini kita bisa memilih video. Proses ini cukup lama, Bapak Ibu. Tergantung dari banyaknya teks yang ada dan juga jumlah slide yang ada di dalam Pictory ini. Kita tunggu. Ini Bapak Ibu tutup nggak masalah gitu ya. Bapak Ibu keluar nggak masalah karena ini tergenerate secara online. Nanti ketika kita sudah selesai, di generate videonya kita akan mendapatkan notifikasi melalui email yang kita gunakan untuk login ke dalam Pictory ini tadi. Nah, sambil kita melihat hasilnya dari video, mungkin kita akan lanjut dulu ke sesi selanjutnya sambil saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Seperti aja Mbak Melisa ya, karena ini butuh proses cukup lama ini, seperti sekitar 7 menitan. Sambil itu kita mungkin bisa diskusi terlebih dahulu. Saya kembalikan ke Mbak Melisa terlebih dahulu. Baik Pak, tadi banyak sekali pertanyaan yang terkait copy paste itu tidak bisa begitu Pak. Itu bagaimana Pak? Apakah memang karena jaringan atau bagaimana? Kalau dari Bapak Ibu tadi ada yang mempraktekkan yang awalnya tidak bisa dan ada yang bisa, sepertinya perlu direfresh terlebih dahulu. Dari Pictory-nya mungkin kotak yang untuk memasukkan teksnya itu belum aktif. Coba Bapak Ibu yang masih bermasalah, diketik manual bisa nggak Bapak Ibu? Diketik manual di kotak untuk memasukkan teksnya tadi bisa nggak? Karena kalau itu sudah Berarti bisa harus diketik, berarti kalau bisa diketikkan kotak teksnya itu sudah aktif. Pastinya itu bisa di copy paste, di paste. Pastikan juga mengkopinya itu sudah berhasil. Di klik kanan kalau pastikan, kalau kita biasa copy paste kan Ctrl+C sama Ctrl+V. Itu kadang kan belum tentu itu tercopy atau tidak. Nah, itu bisa kita copy dengan klik kanan baru copy, dan nanti di Pictory-nya klik kanan baru paste.
Namun di sini ada juga ya Baik, Pak Nanang. bermasalah. Ada yang tidak bisa copy paste tapi bisa diketik. Oke. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa refresh lagi, pastikan untuk proses copy paste-nya saya sudah beberapa kali mencoba untuk melakukan copy paste baik dari Word, dari internet itu nggak masalah Bapak Ibu ya, nggak ada masalah. Mungkin kalau menurut saya tadi belum tercopy dengan sempurna. Coba pastikan klik kanan baru paste. Jadi sebenarnya copy paste dari Word maupun dari apapun itu bisa ya Pak Nanang. Mungkin bisa Bisa. dipastikan apakah tercopy secara sempurna dan terpastenya juga secara sempurna di Pictory tadi. Begitu ya Pak Nanang. Dan juga Ya. tadi Pak Nanang menjelaskan bahasanya silakan Bapak Ibu bisa refresh, refresh, refresh begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Kristianto Pak Nanang. Sudah berhasil Bapak Kristiantonya, akan tetapi hurufnya masih belum bisa diedit. Bagaimana cara mengatur besar kecilnya huruf? Begitu Pak Nanang. Oke, untuk huruf yang ada di Pictory itu karena kita tadi sudah memilih template, karena itu memang sudah tergenerate ada templatenya untuk susunan hurufnya mengikuti template yang tadi. Jadi memang teksnya besarnya sebesar itu dan juga makanya tadi paragrafnya kalau bisa jangan panjang-panjang. Kita ambil saja yang poin-poin pentingnya saja agar teksnya itu muat dalam satu halaman. Karena itu sudah terformat di dalam template-nya tadi. Jadi kalau mau yang luas, mungkin Bapak Ibu bisa memilih yang teksnya yang letaknya di bawah yang panjang. Kalau yang saya contohkan tadi kan di sebelah kiri hanya sebagian kecil saja untuk posisi teksnya, sehingga mungkin nggak bisa panjang dari teks yang ada di template tersebut. Jadi memang itu tergenerate mengikuti template yang kita pilih tadi. Seperti itu Mbak Melis. Nah ini ada Pak Suhandi sepertinya sudah berhasil copy paste. Kalau sudah, Bapak bisa klik proses saja. Nanti akan masuk ke halaman editor. Baik Pak Nanang. Ini juga ada beberapa tadi Bapak Ibu yang sudah berhasil copy paste dengan cara merefreshnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum bisa copy paste, silakan bisa di-refresh begitu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan terkait apakah teksnya itu bisa dirubah warnanya, Pak? Diubah warnanya? Nah, untuk teksnya itu masih sama jawabannya dengan tadi, masih mengikuti template-nya. Dan tadi template-nya kalau highlight-nya warna kuning, ya pasti ngikutin warna kuning juga. Teks yang warna biru misalnya, yang mengikuti template yang kita pilih. Jadi memang kalau kita mau memilih yang pas, kita bisa memilih dari banyak template yang ada tadi. Kita pilih mana yang sesuai lah dengan yang akan kita gunakan nantinya dari template tersebut. Jadi memang masih mengikuti template yang disediakan. Baik, Pak Nanang. Jadi terkait hal tersebut menyesuaikan dengan template yang telah Bapak Ibu pilih, begitu. Oke, ini Ibu atau Bapak Indra Ilhamsah udah berhasil. Keren sekali nih Bapak Ibu. Kemudian cara apply voice bagaimana begitu Pak? Dari Ibu Salamah. Pak Nanang, apakah masih bisa mendengarkan suara dari saya? Ya, masih bisa Mbak? Mungkin tadi Baik, agak tertinggalan, itu mungkin ada yang saya tertinggal. Kalau ini ada Pak, pertanyaan pertanyaan mungkin dari bisa Ibu. diulang. Agak putus-putus ya Pak Nanang. Ya, silakan Mbak Melisa gimana? Mungkin kalau ada pertanyaan yang saya terlewat.
Mungkin bisa Pak Nanang bisa langsung jawab pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom yang mungkin masih terlewat tadi Pak Nanang terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, saya akan mulai dari atas terlebih dahulu untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum saya jawab sambil menunggu proses generate-nya tadi selesai. Oke, kalau saya lihat dari atas tadi, dari awal untuk masuk ke dalam Victory-nya nggak ada masalah, dan banyak yang terkendala tadi saat melakukan copy paste. Namun dari Bapak Ibu yang awalnya terkendala, sebagian sudah ada yang berhasil karena sudah direfresh dan memastikan hasil copy paste-nya itu sudah teksnya memang sudah benar-benar tercopy. Oke. Nah, ini ada dari Ibu atau Bapak Embun. Proses generate-nya di mana ya? Oke, Ibu. Untuk proses generate tadi ada di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Ada di sebelah kanan atas dari halaman pengeditan tadi. Nanti ada proses generate. Dari teks ya Bapak Ibu, kalau dari teks tadi diproses ke dalam halaman pengeditan. Kalau sudah dalam pengeditan untuk di-download menjadi video, itu di kanan atas juga ada generate. Saya tetap belum bisa copy paste, namun kalau diketik bisa. Apakah Bapak atau Ibu sudah coba klik kanan atau diklik yang sebelah kiri tadi Bapak dari from clipboard. Nah, dari from clipboard tadi bisa diklik apakah sudah masuk kopinya. Atau kalau untuk memastikan Bapak Ibu mengcopy teksnya itu berhasil atau tidak, Bapak Ibu copy dan paste di Word dulu di halaman yang lain gitu misalnya. Kalau itu muncul harusnya di dalam Pictory-nya juga bisa muncul. Kalau dari Ibu Lita, ketika selesai videonya bisa langsung diupload atau bagaimana? Jadi kalau tadi proses generate-nya sudah selesai, dan itu bisa langsung kita download. Nah, kalau itu nanti mau Bapak Ibu gunakan untuk keperluan apa, itu nanti tergantung Bapak Ibu lagi gitu ya. Yang penting videonya sudah terdownload, sudah masuk ke dalam harddisk kita, atau masuk ke dalam laptop kita. Oke, video saya tadi masih generate. Ini mungkin saya share screen lagi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan di proses generate-nya. Nah, jadi ini saya masuk lagi ke halaman pengeditor. Ketika saya klik generate, karena tadi saya minimize, ini saya generate lagi video generation in progress. Jadi nggak bisa di-generate lagi sampai ini selesai. Kita tunggu. Ini mau Bapak Ibu tutup nggak masalah juga gitu. Nanti ketika itu selesai akan ada notifikasinya. Cara downloadnya ini Bapak Ibu di proses generate, dan nanti ketika sudah selesai akan muncul menu download. Ini tadi karena saya masih proses generate, saya minimize, makanya gambar proses generate-nya itu belum muncul. Cuma ada keterangan video generate is in progress. Ketika nanti sudah selesai maka akan ada menu untuk melakukan download. Kalau kita melakukan preview yang ini Bapak Ibu ya, nanti kurang lebih hasilnya bisa kita lihat dari menu preview ini. Nah, kita tunggu proses previewnya. Mungkin nanti kalau nggak terkejar waktunya, kita bisa melihat hasil videonya dari preview ini saja. Tentunya Bapak Ibu tadi juga sepertinya ada pertanyaan masalah watermark, tulisan Pictory, dari berbagai macam aplikasi yang ada di internet, yang AI maupun video editor yang lain, sebagian besar itu ada watermark-nya kalau kita menggunakan yang versi free-nya. Untuk menghilangkan watermark-nya tentunya kita harus berlangganan atau mengupgrade ke versi yang pro-nya.
Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah sampai proses generate dan berhasil download? Bisa memberikan responnya dari kolom chat. Sepertinya proses previewnya juga cukup lama ini Bapak Ibu ya. Oke, Ibu Erna belum. Videonya sudah bisa di-download Pak, terima kasih. Oke, dari Pak Alfon sudah berhasil sampai mendownload videonya. Dari Pak Mariono juga sudah berhasil mendownload videonya. Apakah tadi sesuai antara teks dengan visual yang munculnya? Nah, seperti ini Bapak Ibu reviewnya. Jadi ada teks dan juga di belakangnya ada visual berupa video yang dipilihkan secara otomatis oleh Pictory-nya tadi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu tadi previewnya. Sepertinya generate-nya kita cek lagi apakah sudah berhasil. Kita cek. Masih progres ya Bapak Ibu, namun nanti hasilnya ketika download itu sudah menjadi file video dan itu sudah tersimpan, tinggal Bapak Ibu mau dipergunakan untuk apa. Previewnya semua scene Bapak Ibu ya, seperti yang saya tampilkan tadi, semua scene. Karena kalau sampai generate-nya butuh waktu yang sangat lama. Nah, ini sudah selesai, video generate is complete. Ini bisa kita klik ya. Kita tunggu beberapa saat. Jadi tadi butuh waktu sekitar 10 menitan Bapak Ibu untuk menggenerate videonya untuk dapat kita download. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Jadi tadi kan saya tutup minimize, tetap dia berjalan. Mau Bapak Ibu tutup, matikan laptopnya, tetap berjalan Bapak Ibu. Nanti akan ada notifikasi ke email kita kalau sudah selesai. Dan ini sudah bisa di-download dan sudah tersimpan ke dalam komputer kita. Tinggal kita pergunakan saja. Nah, ini ada survei, ini boleh diisi, boleh tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, proses dari merubah teks menjadi video menggunakan Pictory, berawal dari teks yang kita miliki, kita masukkan ke dalam Pictory, mau diketik ataupun kita pastekan dari hasil kopinya, nanti kita proses dan kita pilih template-nya, kita pilih ukurannya, kita edit sesuai kebutuhan, kita generate untuk di-download. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu Bapak Ibu, saya kembalikan dulu kepada Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nanang atas pemaparannya terkait materi mengubah teks menjadi video, di mana Bapak Ibu menggunakan Pictory begitu, dan tadi sudah banyak sekali Bapak Ibu yang mencoba mempraktekannya juga, dan ada Bapak Ibu yang beberapa sudah berhasil mendownloadnya juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih terkendala begitu, ataupun ada beberapa kegiatan lain, di mana Bapak Ibu hanya menyimak saja, itu tidak masalah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya dengan nantinya Bapak Ibu mengikuti step by step yang ada di rekaman Zoom meeting, karena nantinya rekaman Zoom meeting akan kami bagikan melalui WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu jika masih ada beberapa pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom, atau ada beberapa pertanyaan yang mungkin terlewat belum bisa kami baca begitu, silakan Bapak Ibu bisa mengetikkan ulang dan mengirimkan ulang. Begitu Bapak Ibu.
Nah, ini dari Ibu Umi Salamah, masih belum bisa upload voice audio. Mungkin bisa lebih dijelaskan Pak, apakah bisa upload voice audio dan apakah bisa mengedit hal-hal yang perlu diedit begitu Pak di Victory ini? Ini pertanyaan dari Bu Umi Salamah, juga pertanyaan dari Bapak Mariono. Silakan Pak. Oke, baik, di dalam pengeditan tadi ada beberapa menu yang bisa kita gunakan, seperti memasukkan atau mengganti visual, terus memasukkan audio. Nah, audio di sana tadi ada beberapa opsi ya, Bapak Ibu. Mungkin ini sekalian menjawab dari Ibu Umi Salama. Tadi di sana ada menu yang background musik. Nah, background musiknya tadi bisa kita pilih dari pilihan yang ada di sana tadi. Lalu ada menu voice over, tapi di sana tadi menu voice overnya itu hanya dalam yang bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia itu tadi belum muncul. Nah, jadinya untuk menggunakan menu voice over tadi itu kita nggak bisa karena materi yang kita masukkan kan bahasanya bahasa Indonesia. Ketika kita menggunakan salah satu bahasa Inggrisnya tadi, tentunya pronunciation-nya atau pengucapannya akan beda. Jadi kita manfaatkan dari teks dan visualnya saja. Terus kalau untuk mengupload tadi bisa. Tentunya Ibu Salama masih belum bisa mengupload voice-nya, mungkin dari size audio yang Ibu masukkan terlalu besar atau karena jaringannya. Mungkin itu bisa ditunggu karena proses mengupload butuh waktu juga tergantung dari jaringannya. Kalau dari Pak Mariono untuk pengeditannya masih perlu dijelaskan, ya memang Bapak tadi nggak kita explore secara lengkap karena memang sederhana dari picture ini, dari teks dirubah menjadi slide per slide berdasarkan kalimat atau paragraf sesuai yang kita pilih. Dan itu tadi menunya ya cuma mengganti dari visual yang ada dengan visual yang menurut kita lebih pas atau kita memiliki visual sendiri bisa kita upload. Dan juga tadi cuma bisa menambahkan audio dan juga menambahkan elemen. Dan tadi ada menu teks, kalau kita mau menambahkan teks yang lain Bapak Ibu ya. Tadi memang belum sempat kita eksplor lebih jauh karena tadi ada jaringan dari saya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengeksplornya lebih lanjut di menu-menu yang di bagian pengeditan yang bisa kita masukkan ke dalam Victory tadi. Selanjutnya dari Ibu Rina Sudayati, sudah direfresh masih belum copy paste, akhirnya ketik manual dan download juga. Apakah bisa memilih template sesuai dengan topik yang dibicarakan? Maksimal kata-kata template. Oke, untuk Ibu sepertinya copy paste-nya belum berhasil. Ibu apakah sudah mencoba untuk melakukan copy paste di tempat lain? Misalnya Ibu copy dari Word, copy di Word di halaman yang lain, atau dari internet, di copy dan dipastekan di Word juga. Kalau itu berhasil, saya rasa akan berhasil juga. Lalu Ibu sudah berhasil mengetiknya secara manual dan di-download juga sudah. Pertanyaannya, apakah bisa memilih template sesuai dengan topik yang dibicarakan? Untuk template, kita tadi memilihnya secara manual, Bapak Ibu ya. Kita pilih dari template-template yang sediakan. Walaupun di template tadi ada gambar-gambar, namun itu visual yang muncul nantinya itu enggak sama dengan yang digambar template tadi. Namun visual-visual yang muncul di halaman pengeditan nanti sesuai dengan kata kunci yang ada di kalimat yang kita pastikan atau yang kita ketik tadi. Jadi kita memilih template apa saja, itu nanti akan masuk di halaman pengeditan, visualnya akan menyesuaikan dengan kata kunci yang di kalimat atau di paragraf kita, bukan dari gambar yang ada di template tadi. Jadi nggak masalah kita memilih template yang mana, karena template tadi cuma menentukan posisi teksnya saja di bagian mana. Kalau maksimal teksnya itu nggak bisa dipastikan Ibu, karena tergantung posisi teksnya di mana. Kalau yang saya praktekkan tadi kan cuma di sebelah kiri dan itu cuma separuh layar, makanya itu cuma muat sedikit. Jadi solusinya untuk teksnya kita masukkan di bagian-bagian yang penting saja atau kata-kata kuncinya saja, informasi-informasi yang umum. Lalu ada masih dari Bu Salama, background musik apakah copyright?
Kalau yang saya praktekkan dari Pictory itu kena copyright Bapak Ibu kalau kita uploadnya ke YouTube. Karena itu kan audio yang sifatnya nggak gratis dan itu mungkin sudah ada yang menguploadnya terlebih dahulu dan mendaftarkan lisensinya di YouTube. Tentunya ketika kita menggunakan background musik dari Pictory tadi, itu akan kena copyright ketika kita mengupload ke YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload audio sendiri yang dari sumber-sumber lain yang menyediakan lisensi gratis. Kalau saya biasanya ngambil instrumen musik itu yang nggak kena copyright di YouTube itu dari Bensound. Ini saya ketikkan mungkin di dalam chat Zoom-nya, bensound.com. Nah, di sana nanti kita bisa memilih audio-audio yang sifatnya gratis, lisensi gratis. Namun di situ ada keterangannya, kalau kita menggunakan lisensi gratis tersebut, audionya, itu kita harus menambahkan link di deskripsi video di YouTube kita. Kalau kita menggunakan dari Pictory itu kena copyright Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah audionya bisa diambil dari musik sendiri? Bisa Ibu. Tadi di menu audio ada menu untuk mengupload. Kita bisa mengupload audio dari komputer kita. Dari Pak Suhandi, setelah teks masuk, template berikutnya apa? Apakah Bapak sudah memilih template, klik select, dan memilih rasionya? Yang 16:9, ada yang 9:16 dan 1:1. Ketika Bapak sudah klik template dan memilih rasionya, nanti akan lanjut ke generate teksnya tadi. Teksnya tadi akan di-generate ke halaman editor video. Nah, Bapak bisa melakukan editor lebih lanjut dari video Bapak, menyesuaikan antara teks dengan visualnya. Dari Pak Irwan Saputra, sudah berhasil ada musiknya, tapi ada watermarknya. Memang Bapak Irwan dan Bapak Ibu yang lain, dari banyak aplikasi-aplikasi online, mau online maupun yang offline sebenarnya, editor video itu semuanya berwatermark. Aplikasi apa saja, jarang yang nggak ada watermarknya. Watermarknya pun posisinya berbeda-beda. Ada yang sepanjang video, di bawah, ada yang di depan atau di belakang video, tergantung dari kebijakan pembuatnya. Dan untuk menghilangkan di Pictory ini, untuk menghilangkan watermarknya memang harus berlangganan. Sama dengan aplikasi-aplikasi editor video yang lain, baik yang online maupun yang offline. Oke, sepertinya sudah terjawab Mbak Melisa. Apakah ada yang terlewat? Baik, Pak Nanang, terima kasih atas penjelasannya. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu terkait Pictory ini, di mana tadi juga dijelaskan terkait template-nya apakah sesuai dengan topik yang dibicarakan. Nah, sesuai dengan hal tersebut, itu disesuaikan dengan kata kunci yang ada. Jadi emang luar biasa sekali Pictory ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Nanang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait gambar yang ada di bagian belakangnya, karena itu nanti menyesuaikan dengan kata kunci dari teks yang Bapak Ibu skripkan atau yang Bapak Ibu editkan di sana begitu. Nah, kemudian juga terkait watermark begitu, sesuai dengan kata Pak Nanang juga terkait watermark, sekali lagi bahwasanya perlu Bapak Ibu upgrade begitu, perlu Bapak Ibu berlangganan begitu. Nah, kemudian ini ada Ibu Heni yang raise hand, Pak. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Silakan Ibu Heni bisa langsung bertanya. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera ya ini. Baik, Bu Halo. Heni. Ya, saya hanya suara aja ya, Mbak. Iya, Ibu Heni. Tidak apa, silakan. Begini, tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu yang sudah masuk. Kebetulan saya hanya mencoba, yang penting langkahnya saja. Mungkin video saya belum sempurna, saya hanya yang penting saya tahu caranya begitu. Nanti kalau sudah bisa kan besok membuat yang baik gitu. Saya hanya nyoba-nyoba. Nah, pada saat sampai memasukkan ini Pak Nanang, ada kan ini ada 2 ya, record voice over, itu berarti merekam suara kita. Kemudian yang kedua adalah upload voice over. Itu saya sudah mencoba mengklik-klik, itu bisa Pak. Jadi yang record voice over, kebetulan video saya kan tentang definisi kalimat pasif begitu. Nah, itu di situ muncul tulisan, terus itu saya baca. Jadi yang record voice over itu berarti merekam suara kita sendiri, itu
bisa suara saya muncul di situ. Terus kemudian yang tadi saya mencoba juga untuk upload voice over, itu berarti kita mengupload suara yang ada di dalam disuruh mengupload yang ada di komputer kita. Itu bisa juga. Cuman permasalahannya ini, Pak, yang tadi saya mencoba itu kan itu video itu sudah ada musiknya, Bapak. Nah, menghilangkan musik itu saya belum ketemu mencarinya di mana. Jadi suara saya masuk, tetapi karena ada musik yang di dalamnya itu, jadi tumpang tindih antara suara saya dengan musik itu. Jadinya malah enggak karu-karuan. Jadi mestinya kira-kira bisa background musik itu dihilangkan dan suara kita yang dominan begitu. Nah, mungkin Pak Anang bisa memberi petunjuk di mana kita bisa menghilangkan background musik yang sudah ada di masing-masing scene tersebut. Terima kasih Pak. Ngaten mawon. Baik, silakan Pak Nanang bisa langsung ditanggapi. Baik Ibu, memang Ibu tadi sudah memilih ya untuk menggunakan fitur-fitur yang ada untuk mengupload voice over maupun merekam. Kalau dari menu audio ini dari My Upload sebenarnya ada fitur kita bisa mengupload background musik. Kalau kita memilih ini kebetulan tadi ada yang tanya juga di chat Zoom, kalau kita sudah mendownload dari Benson misalnya, sudah kita download, bisa kita upload melalui background musik. Kalau dari menu voice over ini nanti per slide, sesuai dengan slide per slide-nya. Kalau background musik di belakang semuanya, untuk seluruh slide, dari awal sampai akhir. Kalau untuk voice over, nanti ini bisa disesuaikan untuk slide per slide. Ini yang sudah tersimpan di dalam komputer kita. Terus kalau Bapak Ibu ingin melakukan perekaman langsung, Bapak Ibu bisa melalui menu yang ada di slide ini, dan di sini ada menu record voice over. Nah, kita bisa merekam secara langsung sambil membaca teks yang ada di slide ini, atau kita mengupload yang sudah terekam dan sudah kita simpan. Nah, tadi pertanyaan Ibu, yang sudah mengikuti template-nya sudah ada background musiknya. Ibu bisa mengecek di menu audio dan di background musik, pastinya kalau itu ada musiknya, pasti salah satu dari musik ini ada yang tandanya biru seperti ini. Nah, ini applet, ini berarti musik ini sudah diterapkan ke dalam slide ini. Ini bisa kita klik tanda silangnya untuk menghilangkannya. Nah, ini sekarang sudah hilang Bapak Ibu ya, yang tulisan applet tadi sudah hilang. Nah, jadi ini kalau kita preview sudah tidak ada audionya lagi. Nah, kalau ini masih ada ya, kita klik lagi coba Ibu ya. Ini harusnya bisa ya, tadi saya sudah mencobanya. Oke, sepertinya ini nge-lag Bapak Ibu. Nah, kita coba lagi, kita klik silangnya. Oke, masih muncul ya. Nah, ini sudah muncul lagi nih. Mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya ya, dengan klik apply-nya ini, coba diklik lagi biar hilang gitu. Ini sepertinya faktor jaringan saya nggak respon. Nah, jadi Ibu bisa ngeceknya dari sini. Nanti kalau ketika ini nggak berhasil, nanti Ibu di bagian voice over-nya tadi, di bagian My Upload tadi cukup memasukkan voice over-nya, tidak perlu memasukkan background musiknya. Karena background musiknya mengikuti yang bawaan template. Coba kita refresh. Nanti untuk memastikannya Ibu bisa mencobanya yang tadi Bapak Ibu ya, untuk menghilangkan bacaan apply yang sudah diterapkan tadi. Atau kalau mau mengganti ke yang lain, tinggal dipilih ke suara yang lain. Oke, demikian dulu Mbak Melisa, nanti untuk kepastiannya saya sampaikan lagi karena ini sepertinya faktor jaringan saya. Baik Pak Nanang, terima kasih atas penjelasannya dan tanggapannya atas pertanyaan dari Ibu Heni. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menghilangkan background musiknya, bisa dengan menonaktifkan apply yang ada di sana. Jadi silakan nanti bisa diklik apply-nya itu agar tidak ter-apply di dalam video tersebut begitu. Apply kan artinya diterapkan begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk menghilangkan background musiknya tersebut, silakan Bapak Ibu bisa menghilangkannya. Dan mungkin perlu juga di-refresh begitu ya Bapak Ibu, karena
jaringan juga berpengaruh begitu ya Pak Nanang terkait hal tersebut, karena memang Victor ini membutuhkan jaringan internet juga tentunya. Nah, mungkin itu Pak Nanang di pertemuan kedua ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih mempunyai kendala atau beberapa pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa langsung menanyakannya, tidak perlu malu-malu di WhatsApp group, karena nantinya di sana Bapak Nanang juga akan menjawab, menanggapi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, atau bahkan menanggapi kendala-kendala yang Bapak Ibu alami, begitu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa langsung mencoba-coba, jika ada beberapa kesulitan silakan. Tidak perlu malu-malu untuk bertanya, begitu ya Bapak Ibu, karena malu bertanya sesat di jalan, begitu. Dan sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi, tentunya Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, akan tapi Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktekannya seperti penjelasan step by step yang telah dipaparkan oleh Pak Nanang, begitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini Pak Nanang bisa kita cukupkan. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Nanang atas pemaparan materi yang luar biasa sekali, sangat detail sekali terkait materi kedua kita kali ini, terkait mengubah teks menjadi video menggunakan Victory yang tentunya luar biasa sekali dan sudah dijelaskan step by step-nya oleh Pak Nanang. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang masih antusias hingga pertemuan kedua ini. Keren sekali Bapak Ibu. Di waktu yang seharusnya Bapak Ibu istirahat, Bapak Ibu tetap semangat untuk menggali ilmu lebih lanjut terkait media pembelajaran digital berbasis artificial intelligence. Sangat keren sekali, semoga dengan kegiatan ini tentunya bermanfaat untuk kita semua, begitu ya Bapak Ibu. Dan tetap semangat Bapak Ibu karena masih ada pertemuan terakhir, di mana pertemuan terakhir ini akan dilaksanakan di hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, pukul 15 waktu Indonesia Barat, begitu, karena kita tahu bahwasanya kita akan menyambut malam Ramadan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk waktunya kita ubah, jadwalnya kita ubah, yang semula pukul 19 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya harapannya Bapak Ibu masih tetap semangat dan tetap mengikuti kegiatan pada pertemuan ketiga yang tentunya akan membahas lebih lanjut lagi terkait media pembelajaran digital berbasis AI. Dan kita tunggu nanti Bapak Ibu di pertemuan ketiga akan ada topik apa lagi nih yang menarik, begitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.